bersama saya Tadia Setiaputri, NIM 430101848. Saya dari kelas KPIB. Saya di sini akan menyampaikan tentang Asmaul Husna yang terdiri dari 99 Asmaul Husna. Saya di sini akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu Al-Karim. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Nur Ikhwan. Kita mengupas pengertian Al-Karim. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji bisa menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli kepada siapa atau berapa, dan dia memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya, meminta orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa lebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana dan prasarana. Kita lanjutkan dari pengertian yang kita udah bahas. Sekarang kita akan membahas Al-Karim secara bahasa, yaitu yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah, dan yang maha pemberi maaf. Secara istilah, Al-Karim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi yang maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat baik, memiliki kebaikan. Maha pemurah, maha penikmat, dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Dalil yang terkait dengan Al-Karim yaitu surat Al-Infitor ayat 6 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim, yang artinya adalah, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika miskin dalam harta karena kedermawaannya, tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan kedermawaan hendaklah tidak sombong jika telah memiliki sifat kedermawaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta yang melimpah maupun tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya harus bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hambanya yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian hamba tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha pengampun. Dia akan mengampuni segala atau sebesar apapun itu dosanya, selama ini tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Perilaku yang berkaitan dengan Al-Karim ada 5 macam. Yang pertama,
berbudi luhur. Yang kedua, menanamkan sifat mulia dan pemurah. Yang ketiga, menumbuhkan sifat pemaaf. Yang keempat, menumbuhkan cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menyatukan keberagaman suku dan adat. Contoh yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada 5. Yang pertama yaitu gemar membantu orang lain baik dalam keadaan susah maupun senang. Lalu yang kedua, suka menyisihkan sedekah, harta atau segala apapun yang kita punya dan kita beri kepada bagi yang tidak mampu atau fakir miskin. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang dermawan. Yang keempat, tidak sombong. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dan menghargai orang lain. Jadi kita bisa menyimpulkan apa sih dari Al-Karim tersebut? Salah satu nama-nama Allah yang indah dan baik yang memiliki arti yang maha pemurah, Al-Jami, terdapat surat Al-Infitor ayat 6 yang sudah saya bacakan tadi. Lalu kemudian perilaku yang berkaitan dengan Al-Karim, yaitu salah satunya adalah menumbuhkan cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh perilaku dalam keseharian kita dan bisa kita terapkan dalam kita lakukan itu gemar membantu orang lain dalam keadaan susah maupun senang. Sekian presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.